Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saudara-saudari pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Dari sini saya selalu berharap dalam setiap kesempatan Anda semua memiliki karma baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kasih Buddha, tuntunan Dhamma, dan lindungan dari Sangha. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya masih memiliki benang merah dengan judul di minggu yang lalu, yaitu tentang Katina. Kalau dulu kemarin itu adalah bakti umat, sekarang adalah meniti kebajikan dengan cara berdana yang baik atau yang bermanfaat di hari Katina. Dan untuk membahas ini tentu saja saya sudah berhadapan atau di samping saya sudah ada narasumber kita yang akan memberikan penjelasan tentang Katina, karena pada hari ini anggota Sangha sudah memasuki hari Katina. Kita harus memiliki dana yang benar-benar baik dan bermanfaat untuk mereka. Untuk itu marilah kita bersama-sama melihat narasumber kita. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Jumpa kembali Romo ya. Ini kenapa saya undang Romo lagi? Karena supaya ada sambungan antara penjelasan yang kemarin dengan penjelasan yang hari ini. Pada topik utamanya tetap pada hari Katina atau bulan Katina. Karena pada masa ini kan Bante sudah hari ini ya Romo ya, menyelesaikan masa berarti pawarana. Nah Romo, sebelum kita nanti dana itu yang benar-benar dana yang apa ya, saya mengatakan tidak harus buruk, tidak harus baik gitu kan ya, yang berguna untuk anggota Sangha, tapi sedikit pawarana itu apa supaya nanti menyambungkannya. Silahkan Romo. Baik. Sebelumnya, selamat sore, jumpa lagi dengan saya, Marianto, dimanapun pemirsa TVRI. Sebuah kesempatan yang berbahagia kita bisa bincang-bincang kembali tentang Dhamma, tentang bagaimana kita cara berdana yang baik di bulan Katina. Katina ini adalah sebagai perayaan yang istimewa bagi umat Buddha. Tadi Bu Wiwi sudah menyampaikan apa itu pawarana. Pawarana adalah hari terakhir seorang biku menjalankan masa wasa. Wasa berarti 3 bulan ya Romo ya? Ya, 3 bulan menjalankan masa wasa berpawarana. Maka mulai besok setiap wihara boleh mengadakan Katina. Oh, Katina ini berarti besok ya, karena ini hari ini pas selesai berarti besok sudah Katina. Ya udah, oke. Di dalam pawarana ini nanti para biku sudah saling memaafkan. Besok sudah malam ini juga boleh dia sudah melakukan hal-hal yang apa yang harus dia lakukan untuk persiapan besok menyambut Katina. Iya. Kita dalam memberi kita harus banyak memperhatikan. Saat ini banyak dari umat Buddha terkadang memberi itu hanya asal memberi. Kelayakannya nggak diketahui ya Romo ya. Contoh sederhana, sebuah ilustrasi ya. Seorang anak yang disuruh ibunya meletakkan dupa atau bunga atau buah di atas altar. Kalau anak itu kecil tentunya dia hanya melakukan, tapi tidak mengetahui makna yang sesungguhnya apa yang dia lakukan. Oke Romo, sampai di sini dulu. Anak-anak belum tahu bagaimana apa maknanya untuk melakukan itu. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama narasumber kita Bapak Marianto SAG. Dan saudara, tema kali ini adalah meniti kebajikan dengan cara berdana yang layak di hari Katina. Tadi Romo sudah menjelaskan bahwa kita hari ini sudah berada di pawarana, kemudian para biku sangga sedang sudah melakukan maaf-maafan atas kesalahannya ketika berkumpul bersama. Dan tadi juga sudah mengatakan bahwa kadang-kadang anak itu ya kan diajarin untuk berdana tetapi tidak tahu. Kan kita harus tahu kelayakan untuk berdana itu. Betul, ya Romo ya. Supaya mereka itu berdana tepat, pantas gitu ya kepada anggota Sangha. Silakan Romo.
Apa yang dimaksud dengan dana? Dana adalah memberikan sesuatu kepada siapapun yang membutuhkan untuk meringankan. Ya, Oh ya. itu namanya Jadi gini dana. ya Romo ya, kalau berdana artinya tidak harus anggota sangga ya. Betul. Kalau bahasa berdana berarti memberi sesuatu Umum. yang membutuhkan Ya, umum dulu ya. baik. Oke. Secara umum saat ini banyak orang melakukan dana itu dananya kecil, Ya. manfaatnya kecil. Oh, Contoh itu ya. sederhananya ketika mungkin ada pengemis atau pengamen, kita dananya hanya 1.000 atau 2.000. Itu nilainya kan kecil. Kecil. Sama pengamen mungkin langsung dibelikan rokok, langsung dihisap. Ini manfaatnya kecil sebenarnya. Oh, dananya kecil, manfaatnya juga kecil. Oh ya, ya. Ini sering dilakukan, dianggap bahwa kita sudah melakukan sebuah perbuatan baik. Tapi ini kita harus tahu bahwa ini nilainya, dananya adalah seperti itu. Yang harusnya kita lakukan adalah dananya kecil, tapi manfaatnya besar. Oh ya, dana Nah, kecil manfaat besar. Gitu Artinya bahwa ketika kita melakukan ya kepada siapa yang penerima dana yang memiliki kualitas batin yang baik, tentu akan mendapatkan pahala yang besar. Makanya di bulan Katina adalah waktu yang paling tepat karena si penerima dana adalah para biku yang sudah menjalankan kualitas batin, bahkan mungkin di hari sekian banyak sangga itu pasti ada yang sudah mencapai tingkat kesucian. Oh, ya. Makanya walaupun dananya kecil yang kita Ya. berikan, ini akan memiliki manfaat yang besar. Karena biku itu memiliki kualitas batin, yang baik. Ya, oke. Ada juga orang berdana, dananya besar, tapi manfaatnya kecil. Contohnya apa ini Romo? Ini contohnya ya, ketika mungkin kita merayakan ulang tahun untuk anak-anak kita. Dananya cukup besar, bahkan ada kelompok-kelompok tertentu ulang tahun yang ke-17 itu di hotel, ya, bisa dananya gitu ya. besar, tapi manfaatnya sebenarnya itu kecil. Ya mungkin bagi orang yang punya duit tidak masalah ya. Ya, secara Tetapi keuangan nggak masalah secara ya, keuangan Romo. itu sebenarnya manfaatnya Manfaatnya kecil. Apa yang harus dilakukan kalau bisa ya? Dana kita besar, manfaatnya besar. Oke. Dana besar seperti kita mungkin kalau orang lain wakaf tanah, dana wihara, tempat tinggal untuk para biku, dana hal yang untuk bangun sekolah, berarti itu butuh modal yang modal yang besar, besar. nanti akan manfaatnya juga akan besar. Iya, iya. Nah, ini 4 hal ini yang mana yang harus kita lakukan? Ya, bulan Katina berarti kan walaupun kecil, Ya. tapi manfaatnya besar. Besar. Nah, di dalam hal untuk berdana, kita tadi sudah saya singgungkan bahwa yang perlu benar-benar kita amati adalah niat kita. Oh, niat untuk berdana ya, Romo ya. Niat kita di dalam memberi di hari Katina itu harus dengan pengertian yang benar. Jangan seperti tadi yang saya ilustrasikan, seperti anak yang taruh persembahan di altar, tapi tidak mengetahui apa makna dari persembahan itu sendiri. Iya. Ketika kita mengetahui bahwa dana yang kita berikan kepada anggota sangga ini akan bermanfaat untuk menopang kelangsungan sangga itu sendiri, tentu ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Oke. Ya. Ya. Jadi niat yang kecil ini harus benar-benar harus dipupuk. Sebenarnya dana itu tidak harus menunggu di Katina. Oh ya, kapanpun Ya. bisa ya, Romo Kapanpun ya. bisa dilakukan. Karena jangan sampai nanti kita punya pemikiran, loh Pak kan dananya paling bagus kepada sangga. Sangga itu hanya boleh terima di hari Katina. Tidak. Tidak ya. Kapanpun kita melakukan ya kebaikan kepada sangga seharusnya tidak harus di hanya hari Katina. Jadi hari lain atau bulan lain bisa melakukan Ya, itu. cuma memang kalau untuk pergantian jubah seorang biku itu harus dilakukan setelah Katina. Oh. Seorang biku tidak boleh setiap saat untuk bisa ganti baju. Jadi umat juga harus tahu kapan dana di waktu-waktu yang tertentu, Ya. kapan dana waktu-waktu umum terserah, mau Ya, dana kapan saja betul. gitu ya, Romo. Kalau niat kita sudah baik, apa yang kita berikan itu juga harus diperhatikan. Barang yang harus kita berikan kepada seorang sangga atau seorang biku atau kumpulan biku itu sendiri adalah sangga. Yang pertama barang itu harus bersih. Oh ya, ada itunya ya. Ya, Pertama supaya harus bersih, barang ya. bersih di sini bukan berarti dari tanah atau kotor, dalam pengertian adalah dana yang didapat dari penghidupan yang benar. Ya, Ya, ya. bukan dari mencuri atau menyakiti makhluk lain atau menipu. Cara Tapi mendapatkannya dana itu yang benar ya. dapat dari sesuatu yang bersih. Ya. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang biku yang setiap hari keluar untuk pindah patah, itu selalu melihat seorang pengemis yang ada di dekat jembatan. Ya.
biku ini kadang terlintas, aduh, dia lebih kasihan dari saya dong. Ya kan? Iya. Saya mungkin ada umat yang kasih, apakah pengemis ini dapat? Terlintas, suatu saat ketika dia pindah patah, ternyata pengemis ini punya niat untuk memberi. Dia berdiri, dia ambil nasi bungkus yang didapat pagi hari itu, ternyata ingin diberikan kepada biku. Si biku otomatis berpikiran, aduh, jangan saya terima dong, kamu aja lebih susah daripada saya. Masa kamu yang memberi? Akhirnya apa dikatakan? Nanti apakah saya orang susah tidak bisa memberikan? Oh boleh, akhirnya timbul pemikiran, oh diterima. Ini artinya barang yang didapat si pengemis ini adalah barang yang kualitasnya bersih. Karena dia didapat dari, dia harusnya untuk diri sendiri, tapi dia bisa mampu memberikan kepada orang lain. Dan itu pemberian orang ya, bukan dari pencurian atau apa saja gitu ya. Ananda pernah bertanya kepada Sang Buddha, ketika Sang Buddha berpindah pada di kelompok masyarakat yang miskin. Ananda, Bante, jangan di sini, Bante. Kelihatan orang di sini susah semua, Bante. Kasian bahkan gitu ya. Orang itu protes, saya aja makan susah. Kenapa kalian harus minta di tempat saya? Kenapa tidak minta di tempat orang kaya yang penuh dengan kemewahan? Apa jawab dari Sang Buddha? Justru disinilah kesempatan membantu mereka tertolong dari kesusahan. Sesungguhnya kalau kita sedang mengalami banyak penderitaan, kesusahan, kita harus belajar untuk memberi. Karena apa yang kita dapat adalah bagian dari perbuatan-perbuatan kita karena kurangnya kita memberi. Jadi intinya tadi kalau memberi kesempatan kepada umat di kelompok yang miskin itu sebenarnya bukan memiskinkan mereka ya, tetapi justru membuat mereka kesempatan untuk memberi dan itu mungkin karma baiknya langsung berbuah gitu ya Romo. Ya, otomatis karena para sangga atau para biku itu memiliki kemurnian pikiran yang baik. Semakin penerima dana ini memiliki kemurnian pikiran yang kualitas batin yang baik, karma kita akan semakin cepat. Dan timbunan karma-karma baik inilah yang harus kita butuhkan. Gitu ya. Berarti kita sekarang ngerti kenapa para biku atau Sang Buddha pada zaman dulu mencari tempat-tempat yang kurang beruntung, artinya orang-orang miskin, supaya mereka punya pemikiran yang baik, yang murni, kalau berdana sehingga karmanya cepat berbuah, mereka penghidupannya naik akan gitu ya. Semakin lebih enak, kemudian lebih makmur lah kehidupan mereka gitu ya Rama. Barang yang diberikan adalah barang bersih. Yang kedua adalah barang yang kita berikan ini harus layak. Layak. Tadi bersih, sekarang harus layak ya. Harus layak. Gimana layak? Maksudnya layak di sini adalah barang yang akan diberikan untuk si penerima dana itu bisa bermanfaat. Kalau kita mungkin besok di Katina ya, otomatis di Jaya Manggala ada supaya tanggal 12 umat juga tahu, Jaya Manggala tanggal 12 ya. Tanggal 12 itu ada pindah patah, pagi ada Katina pelajar, sore ada Katina untuk umum. Kenapa kita harus memberikan, ya kalau memang tidak tahu mungkin biasanya wihara sudah menyediakan paket-paket. Apa yang maksud dengan layak atau tidak di sini? Memang memberi itu adalah hak dari si pemberi. Apapun yang kita terima, si penerima pasti biasanya diterima. Tetapi ketika menerima barang itu bermanfaat, tentu barang itu bisa digunakan. Contoh mungkin seorang biku menerima dana berupa sisir. Kan kurang pas. Ya, karena para biku kan gundul ya Romo ya. Ini kan tidak layak. Nah, atau mungkin seorang biku menerima dana sepatu. Sepatu itu bagus, dari hasil yang bagus, tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh para biku itu sendiri. Karena biku tidak menggunakan sepatu. Karena biku tidak menggunakan sepatu, mungkin diganti jadi sendal. Nah, inilah yang harus kita tahu. Dan kalau memang juga harus tahu persis ya Romo ya, supaya nggak salah nanti. Ya biasanya apa yang sudah ada di wihara yang sudah disediakan, tentu sudah ada rambu-rambu. Ya. Lebih mudah ya Romo kalau di wihara, beli wihara ya. Ya. Dana yang pertama yang untuk di Katina biasanya adalah jubah. Jubah ya. Kenapa sih kok kita dana jubah? Apa sih manfaat dari kita berdana jubah itu sendiri? Kalau kita berdana jubah, untuk manfaat bagi diri kita sendiri, di samping kita untuk mengurangi kemelekatan, ya, menambah kualitas batin kita, ada manfaat yang luar biasa. Kita akan memiliki ketampanan, kecantikan, bahkan juga dengan dana jubah ini, kita akan memiliki banyak harta dan harta itu tidak mudah untuk hilang. Itu manfaat dari dana jubah. Ya. Siapa tahu bahkan ada yang bertekad, salah satu murid Sang Buddha juga adalah, semoga dengan dana yang saya persembahkan ini, kelak saya bisa memakai jubah ini. Akhirnya dia mendorong suatu saat dia akan bisa menjadi biku, seorang biku. Nah itu manfaat dari dana jubah.
Pernah yang dilakukan oleh Prajapati Gotami, ibu tiri dari Pangeran Siddhartha Pangeran ya. Siddhartha. Itu dia menyulam 2 jubah emas. Oh, Begitu menyulam bagusnya, sendiri ya. Akhirnya satu dipersembahkan kepada Sang Buddha, yang satunya Sang Buddha justru menolak. Dikatakan persembahkanlah kepada Sangga. Karena dengan persembahan ini akan mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk si pemberi dan si penerima. Oh gitu ya. Itu manfaatnya Karena luar sangga biasa. itu adalah persatuan atau perhimpunan para biku Para ya. biku. Oke. Baik. Yang kedua yang bisa kita layak untuk berikan adalah makanan. Makanan. Apa sih manfaat daripada makanan yang kalau kita berdana pada makanan? Yang akan kita dapat adalah kekuatan. Karena dengan kita makan itu biasanya kita memiliki kekuatan. Ya, Ketampanan juga dapat, kecantikan juga dapat. Ya. Mungkin kesehatan mungkin Romo ya. Kalau kesehatan itu biasanya kecenderungan kita untuk obat-obatan. Obat-obatan, Ya. oke. Apa mungkin pernah Ibu Wi pernah membaca kalau yang pernah pergi ke wihara tertentu ada rupang siwali. Ya, siwali. Ya, Siwali itu hanya berdana madu kepada Buddha Wipasi. Ya. Tapi manfaat yang didapat dari dana madu yang dia lakukan itu bisa membuat dia tidak pernah yang namanya kekurangan. Kekurangan, kelaparan gitu ya Romo. Tidak pernah. Nggak Bahkan siwali itu setiap dia keluar dari kuti, orang yang akan berdana selalu antri. Oh, berarti kalau kita dana makanan dan orang yang berdana ini tidak kekurangan dalam hal makan ya. Betul. Ya. Dimanapun dia misalnya nggak ada duit pun ada saja yang memberikan Bisa makanan. memberi. Iya. Bahkan kita tidak akan pernah mengalami kesukaran. Mau pergi kemanapun kita tidak akan pernah mengalami kesusahan. Mudah itu kalau gitu sering aja kita ya. berlakukan dana makanan. Iya. Yang ketiga adalah dana obat-obatan. Obat-obatan ya. Dana obat-obatan bisa membuat kita menjadi umur panjang. Seperti apa yang dilakukan oleh murid Sang Buddha, ya. Murid Sang Buddha itu ada salah satu umurnya sangat panjang, 180 tahun. 180 tahun berarti Ya. sudah panjang Itu sekali. kenapa dia bisa? Ternyata di dalam kehidupan yang lampaunya dia adalah seorang tabib yang iya. selalu membantu ya makhluk atau orang yang kesusahan untuk melakukan pengobatan atau dia lakukan, bahkan dia pernah juga melakukan pengobatan kepada seorang Buddha. Manfaatnya adalah umur panjang. Ya. Ini bisa manfaat, makanya tapi obat-obatan yang kita berikan tentunya tidak boleh sebasing obat. Ya, yang harus sesuai kita ya, berikan. sesuai. Obat-obatan yang masih sesuai. Obat-obatan yang terlarang ya tidak boleh. Yang legal, Obat-obatan yang mungkin sesuai. khusus tertentu juga tidak boleh. Ya. Obat-obatan yang luar. Dulu di zaman Sang Buddha sebenarnya madu, garam itu salah satu bentuk obat. Karena tradisional para biku itu, gitu ya, iya, Romo, obat-obatnya. ya, ketika dia mengalami sakit, bahkan para biku dulu kalau memang sakit itu biasanya terapi dari uang, dari air kencingnya sendiri. Nah, 3 tadi Romo ya. Ya. Padahal 4 ya. Ya. Satu lagi Romo. Oke, yang satunya lagi adalah perlengkapan kehidupan sehari-hari atau tempat tinggal. Tempat tinggal. Itu ya. manfaatnya luar biasa kalau kita bisa memberikan kepada anggota sangga di bulan Kartina. Tempat tinggal ini Romo. Ya. Kalau misalnya orang punya tempat mau dana tempat tinggal kan mahal sekali. Betul. Ada bisa nggak misalnya atau mereka itu dana dalam bentuk uang terus nanti dengan tekad bahwa ini bisa dipakai untuk membuat tempat tinggal para biku. Baik. Kalau tempat tinggal ini sebenarnya saat ini biasanya wihara itu undang biku, ya kan? Dari beberapa daerah. Kalau di wiharanya tidak ada tempat tinggal, maka kita bisa menyewakan hotel. Oh, gitu. Ya kan? Ini bentuk sederhana. Jangan punya pemikiran bahwa tempat tinggal yang harus kita danakan harus yang lebih besar dan harus keluar biaya, tidak. Jangan berpikir seperti itu. Bisa mendukung perlengkapan kehidupan sehari-hari para biku juga boleh. Ya. Saat ini mungkin ada sikat gigi, handuk, sabun, perlengkapan yang kita pakai juga masih boleh. Ya. Ya, saat ini memang kemarin kita sudah singgung bahwa dengan memberikan yang paling praktis adalah uang. Ya. Tetapi sesungguhnya ya uang ini kan nanti bisa dipakai untuk kebutuhan berarti yang lain. Di pikirannya harus dirubah bahwa dana uang ini saya persembahkan untuk mengganti kebutuhan pokok para biku gitu ya Romo ya. Boleh. Bahkan di wihara tertentu tidak harus jubah. Tidak harus bentuk jubah. Tapi hanya bertuliskan jubah atau tempat-tempat yang lain. Tapi kita di saat memberikan hendaknya bisa menyatakan bahwa ini adalah sebagai
jubah yang kita berikan. Oke, baik Romo. Kami sudah jelas sekali, bahkan kita sudah tahu 4 kebutuhan pokok itu. Terima kasih Romo, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi ini semoga ini bermanfaat untuk umat. Kepada umat Buddha, jangan lupa bila berdana adalah berdana yang layak, jangan sampai tidak layak nanti. Terus kemudian jangan lupa kita sudah memasuki Katina, besok ini saudara semuanya bisa memilih di mana wihara-wihara yang merayakan Katina, sehingga kita semuanya bisa melakukan kebaikan kepada anggota sangga, dan kebaikan ini nanti akan kembali lagi kepada kita. Nah, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kali ini. Anumodana Romo, semoga kita berjumpa lagi di perjumpaan yang akan datang. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu.